membocorkan sungai itu ke wilayah tertentu gitu ya. Sehingga aliran yang selama ini menerima manfaat sungai itu berkurang ya. Sungainya menjadi kering karena alirannya tadi disabotase ya. Kita anggap sabotase, diambil secara sepihak oleh pihak tertentu. Nah, jadi yang tadinya melihara ikan atau pertaniannya tumbuh subur itu jadi kering, ikannya jadi mati, terus orang-orang di sana kekurangan air, yang di hilir yang selama ini menikmati air, itu begitu ya. Nah, itu bukan tidak mungkin dan memang sering terjadi ya. Selama saya dari S2 dulu ya masuk di sumber daya air itu, masalah-masalah sodetan ini menjadi menjadi masalah yang terus menerus ya. Nanti kita lihat nanti ininya ya, ke bangunan teknik sipil ya. Lebih detail lagi. Nah, itulah campur tangan manusia. Nah, sungai ya. Sungai itu ada fenomena yang yang sering terjadi itu ya. Yang perubahannya itu dalam skala waktu yang sangat lama ya. Bahwa sungai ini seperti ular ya. Jadi ular itu kan kita anggap itu kan adalah sebenarnya ular itu kan lurus ya. Ular itu kan definisi ininya itu ya, gambaran ular itu kan panjang ya, bulat ya. Lurus kalau diluruskan. Tapi ular ini bisa jadi dia kalau sedang jalan itu badannya itu membentuk kelok-kelok ya. Membentuk kelokan-kelokan ya. Nah, kelokan ini tidak jalannya itu, kalau dia jalan itu kelokan ini tidak tetap, dia akan membentuk posisi sehingga nanti dia itu ular itu bisa jalan gitu. Sungai juga seolah-olah seperti ular ini tadi ya. Jadi sebenarnya kondisi seperti sungai itu tidak tetap, dia selalu tumbuh dan berubah ya. Kita sebut dengan morfologi ya. Morfologi sungai, perubahan bentuk dan volume sungai ya. Itu terjadi ya, terutama karena ada peristiwa sedimentasi, angkutan sedimen ya. Jadi saya bisa cerita begini ya. Saya pernah ada kasus dilibatkan oleh kejaksaan untuk menjadi saksi ahli dari dugaan proyek fiktif ya, proyek fiktif di daerah air sugihan ya. Jadi air sugihan itu kan sebenarnya sistem irigasi yang dibentuk oleh manusia ya. Jadi di sana dibuat saluran-saluran yang lurus-lurus yang banyak sekali gitu ya. Dari tahun 1990-an ya. Yang sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Nah, karena masalah sedimentasi ya, saluran-saluran atau kanal-kanal ini tadi itu tertimbun oleh tanah ya, tertimbun oleh sedimen ya. Jadi kembali lagi bentuk ininya itu seperti mau menjadi daratan gitu ya. Nah, sungai yang lurus ini tadi ya nggak langsung menjadi daratan, tapi melalui peristiwa dia akan membentuk kelokan-kelokan seperti ular tadi ya. Seperti ular dari awalnya lurus gitu ya. Jadi sungai ini tadi ya dalam 2 tahun setelah dinormalisasi, artinya digali kembali ya oleh pihak
kontraktor, itu dalam 2 tahun kembali lagi asalnya menjadi seperti daratan, ya. Kembali berkelok-kelok seperti sungai lagi. Ya. Nah ini diadukan oleh LSM ya, pada tahun berapa ya? Tahun 2007 2008 kalau nggak salah. Ya. Dan itu dianggap tidak dikerjakan oleh kontraktor. Ya. Nah kami dijadikan saksi ahli itu untuk menyampaikan secara sisi teknis sipil ya, dari ini sipil gimana itu bahwa peristiwa itu terjadi gitu. Nah ternyata setelah hasil penelitian yang kami lakukan itu ternyata sedimennya memang sangat tinggi ya. Kali jangankan 2 tahun ya, 1 tahun pun kelihatan itu bahwa nanti akan ada gundukan-gundukan. Nah peristiwa dari lurus menjadi berkelok itu akan kita detailkan lagi nanti di di minggu depan atau minggu berikutnya gitu ya. Sungai memiliki beberapa jenis menurut jumlah airnya: sungai permanen, sungai periodik, episodik, ephemeral. Jadi sungai permanen itu adalah sungai yang airnya itu selalu ada sepanjang tahun dan normal ya, maksudnya itu tetap ya, karena sumber airnya itu berasal dari pegunungan ya, dari daerah memang sumber air. Ya. Jadi yang itu ya, itu sebenarnya Tuhan itu membuat sungai atau menciptakan sungai itu memang itulah kerjaan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang ya sumber air itu dari gunung ya. Gunung itu tempat yang tinggi gitu ya. Kalau cuma mengandalkan hujan ya, maka air yang mengalir itu pasti akan coklat. Karena itu berasal dari lumpur yang mengalir dari darat ya, dari lahan-lahan yang di daratan ya, menuju ke sungai. Tapi sungai-sungai yang selalu ada airnya ini itu selalu jernih ya. Berarti sumber airnya itu tetap ya. Bayangkan sumber air itu dari bawah tanah gitu ya. Barangkali letak itu di bawah muka air sungai asalnya tadi ya. Itu naik ke gunung lalu ke bukit ya. Itu nanti akan mengalir lagi ke sungai ya. Nah, kalau yang aliran yang sumbernya itu dari ini, ya, maka dia akan mendapatkan pasokan air yang tetap gitu ya. Tapi kalau dia berasal dari air hujan, jadi maka air ini pada saat musim penghujan dia ada airnya, tapi pada saat musim kemarau dia akan kering airnya. Kalau Anda sering pernah jalan-jalan ya, jalan-jalan menuju ke arah Muara Enim, menuju ke arah Musirawas ya, baik dari arah Muara Enim maupun dari arah Sekayu, itu akan menemukan sungai-sungai yang kalau Anda jalannya di musim kemarau itu akan kering ya. Airnya nggak ada. Bahkan orang main bola di dalamnya itu, di dasarnya itu. Karena banyak pasir ya. Banyak pasir. Orang memanfaatkan di musim kering itu mengambil pasirnya ya. Diambillah ribu-ribu ton itu ya, pasir itu. Nanti pada saat nanti musim hujan dia akan penuh lagi airnya itu ya. Nah, ini para ahli itu mendefinisikannya menjadi empat bentuk ini ya. Jadi periodik ini sungai yang pada musim airnya banyak dan sudah kemarau itu sedikit ya. Dan ada sungai episodik ya, sungai yang mengalirkan air pada musim penghujan sedangkan pada musim kemarau airnya kering ya. Nah, jadi kalau bedanya antara periodik dengan episodik, periodik ini cuma volume ya. Nggak sempat kering dia, cuma volume saja. Nah, tapi kalau episodik itu ada sempat kering main bola tadi, ya. Nah, itu bedanya ya.
Lalu sungai epemeral, sungai yang airnya hanya ada pada saat musim hujan. Nah, jadi lebih detail lagi, lebih ini lagi ya, yang episodik ini itu ada di epemeral ya. Jadi epemeral ini lebih ekstrim ya, lebih ekstrim dari episodik gitu ya. Bisa kan nanti membedakannya ini. Jadi manfaat sungai itu ya menampung air hujan, ya. Terutama di kota, ya, di kota-kota besar itu sungai itu dianggap adalah salah satu sarana drainasi perkotaan, ya. Karena mau kemana lagi buang air itu selain ke sungai. Karena apa? Sungai itu pasti lebih rendah dari daratan, ya. Karena itunya ya. Nah, jadi kalau sungainya terganggu, maka terganggu itu dalam arti dia tertutup sampah, ya. Atau dia di banyak sedimentasinya. Jadi muka air sungai itu jadi naik, ya. Jadi naik. Jadi air yang selama ini diterima oleh sungai, ya ditampung oleh sungai karena bawahnya itu sudah ada sedimentasi yang cukup tinggi, maka muka airnya naik. Kalau dia naik, berarti nanti limpasannya itu akan menggenangi rumah-rumah warga, ya, rumah-rumah penduduk. Ya. Jadi penampung air sungai. Ya. Yang kedua, menjadi pembangkit listrik. Nah, jadi sungai itu, ya, kalau misalnya sebenarnya nggak langsung ke pembangkit listrik, ya. Orang biasanya biasanya sebelum ke listrik itu, ya, memanfaatkan air sungai untuk apa tuh? Untuk irigasi, ya, untuk irigasi. Nah, nanti aja lah ya gambarnya. Orang ini untuk irigasi, ya. Oke. Ya, orang sebelum diolah menjadi listrik, ya, orang memanfaatkan air itu untuk irigasi. Nah, untuk irigasi itu apa coba? Nih, saya mau tanya dulu. Kan kalian sudah pernah ngambil kuliah itu ya? Kuliah irigasi. Rio, Agustinus. Ya, Pak. Sudah ngambil kuliah irigasi belum? Ya, ada semester kemarin, Pak. Ah, sekarang konsep dari irigasi itu gimana coba? Konsep dari sistem irigasi itu. Kalau dari yang saya pelajari kemarin tuh dia mengalir dari sungai. Dari sungai itu kan nanti kemudian masuk ke bendung nanti bisa bagi lagi ke saluran sekunder, kemudian ke petak tersier baru. Nah, ya itu belum ke teknis gitu ya. Ada yang lebih bisa melengkapi nggak? Sudah oke, tapi belum lengkap ya. Ada yang bisa melengkapi nggak? Yang sistem irigasi itu. Konsep dari sistem irigasi. Jadi sistem irigasi itu, ya, konsepnya itu adalah memberi air kepada daratan yang paling bisa dijangkau oleh sungai. Ya. Memberi air. Ya. Nah, bagaimana caranya memberi air? Kan kita tadi kan sudah sepakat ya, disampaikan bahwa bukan sepakat ya, sampaikan ya bahwa daratan itu kan secara hierarki kan dia lebih tinggi daripada sungai. Nah, bagaimana supaya air itu bisa ngalir dari sungai menuju ke daerah yang mau diirigasi tadi? Gimana caranya? Ini secara teknis nih, kita kan teknik dari sungai. Gimana secara teknis? Berarti detailnya kita sampaikan nanti ya.
Secara teknis gimana Alisdan? Iya, Pak. Secara teknis diapain itu sungai itu? Dibuat aliran, Pak. Dibuat aliran, berarti kan disodet tadi ya, ketemu Iya, ya. Pak. Iya, Pak, disodet, Pak. Ya kalau disodet kan berarti kan dia tetap lebih rendah. Kita kan mau ngalirin di ininya ya, di muka tanahnya ya, bukan saluran aja gitu ya. Kalau konsepnya seperti itu, ya kalau maka rumah-rumah itu akan kebanjiran kalau konsepnya itu, karena kita kan menggali saluran itu kan menggali ya. Nah, tapi kan tanah rumah kita kan nggak basah. Gimana? Paham nggak maksudnya? Kalau rumah-rumah itu kan di tepi saluran-saluran, ya rumah itu ya selalu ada ya. Nah, kalau ada air di situ, tapi rumah kita tetap kering kan? Kita anggap aja yang saluran-saluran itu dari sungai itu, dari itu kan? Karena sungai lebih rendah daripada daratan, muka air sungai, iya kan? Nah, apalagi sungai, karena kita ini dari saluran justru menuju ke sungai, ya, dari yang rumah-rumah itu justru menuju sungai, berarti bagaimana air sungai itu bisa menjangkau daratan yang paling tinggi, yang paling jauh, tanpa ada listrik, tanpa ada pompa? Gimana caranya? Nah, inilah sebenarnya konsep irigasi adalah meninggikan muka air sungai. Muka air sungai itu ditinggikan sampai batasnya itu lebih tinggi dari daerah yang paling jauh, lahan yang paling jauh, yang paling tinggi, yang mau di drainasi yang paling mungkin ya. Ada yang terlalu tinggi itu nggak mungkin ya, udah dilewati nggak apa-apa. Tapi yang paling banyak ya, yang paling banyak lokasinya itu kita tinggikan mukanya, sehingga air itu bisa mengalir secara gravitasi menuju ke lahan tersebut. Itu konsep irigasi itu. Nah, bagaimana cara meninggikannya itu? Dengan cara membendung sungai. Iya kan? Dibendung tuh sungai itu, dibendung, ditinggiin ininya ya. Ditinggiin muka airnya tuh, dibendung setinggi-tinggi mungkin. Nah, makanya kalian itu pada saat perencanaan irigasi itu ada perencanaan mercu bendung. Bendungnya itu mercunya sampai di mana? Kita harus mengukur elevasi yang paling jauh tadi kan, elevasi lahan yang paling jauh, lalu nanti kita bisa merencanakan mercu bendungnya itu setinggi apa gitu. Nah, setelah itu bisa didapatkan mercu bendung ini tadi, maka dibangun. Nah, pada saat dibangun ya, ternyata aliran yang terbendung ini tadi itu mempunyai beda tinggi yang sangat signifikan dengan yang setelah dibendung ya, sebelum dan setelah dibendung. Awalnya itu sama ya dengan daerah yang di hilirnya itu, tapi setelah dibendung jadi bedanya mungkin 4 meter bisa 5 meter gitu ya. Nah, 5 meter itu bisa mendapatkan energi potensial namanya ya, energi potensial. Jadi air jatuh ya, air jatuh dari tepi mercu bendung tadi dijatuhkan ke bawah, itu akan ada aliran yang deras. Nah, aliran deras inilah akan digunakan orang untuk memutar turbin, menghasilkan listrik. Itu. Jadi orang membendung itu banyak manfaatnya ya. Ada juga negatifnya ya. Tidak ini. Tapi itu tadi minimal ya. Orang membuat bendungan itu akan mendapatkan manfaat irigasi, manfaat listrik, manfaat budidaya ikan ya. Budidaya ikan, karena di kolam itu kan, kita anggap aja kolam ya, kolam yang besar. Nah, orang
ini apa namanya, beternak ikan, ya. Kalau dia terlalu tinggi dia pakai keramba, ya, di KJA, ya, keramba jaring apung, ya. Jadi dibuat, itu pernah lihat nggak keramba jaring apung? Pernah tahu nggak? Jadi orang itu beternak ikan, ya, menggunakan kayak sarang burung gitu, bukan sarang burung, ya, kandang burung, ya. Kandang burung itu kan ada jala-jalanya, ya. Nah, jadi dia ikan itu diternakkan yang dari anakan, ya, yang pokoknya nggak bisa lolos jala, ya. Itu di apa namanya, di atas muka air itu, ya, ini. Terus ikan ini seperti seolah-olah bebas di dalam ini, ya, di dalam perairan atau di dalam sungai, tapi sebenarnya dia itu nggak bisa kemana-mana karena terikat ini sama jala gitu, ya, atau kandang tadi, jari apa namanya, kawat, ya, kawat jala tadi. Dikasih makan, ya, dikasih makan, dikasih apa namanya, dan nanti suatu saat dia akan dipanen, ya, sudah besar dipanen, ya. Nah, ini namanya KJA, keramba jaring apung, dan itu sudah umum dilakukan orang-orang, ya, sekarang ini. Dan satu apa namanya, KJA itu investasinya bisa sampai 5 jutaan, ya, atau 10 jutaan. Tapi hasilnya akan lebih banyak lagi, ya. Oke, berikutnya itu ada, yaitu tadi, nah, itu sumber ekonomi, ya. Lalu yang terakhir itu apa? Bukan terakhir, ya. Berikutnya itu apa itu? Tempat wisata, ya. Karena, nah, itu kalian kalau nanti mungkin ada ini, ya, ada kunjungan wisata, ya, mungkin ke depan ini karya wisata kemana gitu. Itu kalau dulu biasanya itu salah satunya itu ke daerah bendungan-bendungan hebat-hebat itu, ya. Kalau di Sumatera Selatan ini ada bendungan Perjaya. Bendungan Perjaya itu bendungan paling bagus, paling hebat di Sumatera Selatan, ya. Itu di mana-mana, ya, bendungan-bendungan itu kadang-kadang dijadikan tempat wisata, ya, karena adem, ya. Ada kolamnya, ada ikannya, ada, ya, macam-macam inilah, ya, pokoknya tempatnya tuh jadi nyaman gitu, ya. Ini tempat wisata. Nah, yang berikutnya lagi jadi tempat kita mendapatkan air sumber, ya, air untuk pasokan PAM, ya. Jadi namanya air baku, ya. Air baku. Air baku itu adalah air yang digunakan menjadi stok untuk diolah lagi untuk menjadi air bersih, ya. Namanya air baku. Itu, ya. Nah, dan seterusnya itu. Manfaat sungai. Banyak, ya. Manfaat sungai itu banyak. Jadi kalau sungai itu terganggu, maka akan bermasalah juga gitu, ya. Orang zaman dulu itu, ya. Orang zaman dulu itu sangat mengandalkan sungai sebagai alat transportasi, ya. Dia mungkin karena dia cuma menjadikan sungai itu seperti jalan raya, ya. Sungai itu sebagai jalan raya, maka bisa jadi, ya, ada desa yang berdekatan, ya, sangat berdekatan, tapi dia tidak saling komunikasi karena tidak dilalui oleh sungai. Nih, saya ambil contoh sederhana seperti ini. Siapa yang asalnya dari Oki? Dari Oki. Ada nggak? Coba. Ini semuanya nih off kamera, ya. Orangnya ada nggak nih? Siapa yang berasal dari Oki, yang daerah Kayu Agung? Ada nggak? Nah, jadi Kayu Agung itu, kalau Anda pernah ke sana, itu bahasanya tuh beda jauh sama desa-desa di setelah Kayu Agung ataupun sebelum Kayu Agung, ya. Di sebelum Kayu Agung itu ada Tanjung Raja namanya, ya.
Desa Tanjung Raja. Bahasanya tuh pakai e, seperti bahasa orang Batu Raja. Tanjung Raja dengan Batu Raja itu deketan tuh, sama-sama ada rajanya ya. Lalu di ujungnya itu ada Pedamaran, ada Bulu Cawang, ada apa gitu ya. Itu bahasanya juga sama dengan Tanjung Raja ya. Nah, Kayu Agung itu sendiri itu bahasanya tuh beda banget gitu ya. Orang-orang yang saya dari Oki ya, itu nggak ngerti kalau orang Kayu Agung tuh ngomong itu nggak ngerti. Seperti orang Komering ngomong gitu, nggak ngerti kan Komering. Nah, kenapa bisa jadi fenomenanya bisa begitu ya? Nah, karena kita menggunakan ininya tuh jalan ya sebagai acuan ya. Karena jalan ini melalui Jalan Tanjung Raja, Kayu Agung, Pedamaran dan seterusnya itu tadi, maka itu kejadian sekarang. Kalau zaman dulu itu beda lagi ya. Nah, saya mau kasih ini ya, kasih ilustrasi seperti ini. Oki itu kan dari kata Ogan Komering Ilir ya. Nah, beda dengan Oku, Ogan Komering Ulu ya. Bedanya di mana? Ada ilir, ada ulu. Nah, sekarang kalau Ogan Komering Ilir, itu sebenarnya dia tuh ngomong itu Sungai Ogan, Sungai Komering, ya. Ilir, ilir berarti Ogan, ya. Ogan yang jadi ininya tuh ya. Kayak Palembang, Prabu Muli, kilometer 32, itu Indralaya ya. Kampus kita di Indralaya ya. Itu Palembang, Jalan Raya Palembang, Prabu Muli, kilometer 32. Itu ya. Nah, jadi itu meletakkan mengalamatkan titiknya di mana gitu ya. Nah, kalau ini Ogan Komering Ilir berarti ada Sungai Ogan, Sungai Komering di bagian hilirnya itu berarti Ogan. Ada Ogan Komering Ulu, Sungai Ogan, Sungai Komering bagian ulu, berarti Komeringnya. Jadi Komering agak mirip dengan Lampung, agak mirip dengan Kayu Agung tadi bahasanya, walaupun sudah ada perubahan banyak ya. Tapi yang jelas-jelas itu Lampung dengan Oku itu mirip ya bahasanya itu. Ya. Nah, jadi orang Ogan ya itu dilalui oleh Sungai Ogan, orang Komering dilalui Sungai Komering. Ya. Tapi nanti mereka akan ketemu, ada pertemuannya antara Sungai Ogan sama Sungai Komering, ya, sehingga itu kita kenal dengan Sungai Batanghari 9. Ya. Ada Sungai Musi dan anak-anak Sungai Musi. Kita sebut dengan Das itu nanti ya. Nah itu Das, daerah aliran sungai, ya. Daerah Sungai Musi. Ya. Musi itu kawasan yang sangat luas ya, kawasan Das Musi itu. Nah itu ya. Itu menjadi kajian kita sebenarnya nanti ada materi-materi yang sudah saya share ya di minggu ini ya, itu banyak sekali. Nah itu akan menjadi tugas ya nanti ke depannya, itu bukan ke depan ya, dalam ini saya terbitkan setelah kuliah ini, nanti saya buat cantumkan di e-learning, nanti silakan nanti di elaborasi perintah tugasnya itu berdasarkan referensi yang saya sampaikan di dalam e-learning ya. Sumbernya itu dari PU. Ya. Nah, materi ini sangat banyak ya, nggak mungkin saya sampaikan di kelas ya. Tapi Anda bisa mengambil review ya, membuat review yang komprehensif sehingga nanti Anda mendapatkan manfaat ya, mendapatkan ilmu dari review tadi ya. Itu tujuannya. Karena kalau disuruh disampaikan mungkin nggak ngerti. Tapi kalau Anda membaca terus menjadikan ini jawaban dan tugas ya, itu mudah-mudahan Anda dapat ilmunya ya, dapat pengetahuannya gitu ya. Paham ya? Tugas nanti setelah ini ya. Oke. Selanjutnya ya, ini banyak sebenarnya.
Maksud dari teknik sungai itu, ya, rekayasa teknik ya, itu sama ya. Dulu mata kuliah ini namanya rekayasa ya, rekayasa sungai. Rekayasa itu sama dengan teknik ya. Jadi kenapa kenapa berubah dari rekayasa ke teknik ya? Ya sama ya, sebenarnya cuma masalah apa namanya, image ya. Rekayasa itu seolah-olah kemarin itu ya. Rekayasa itu seolah-olah itu direkayasa. Direkayasa itu berarti diada-adakan ya. Direkayasa diatur. Ininya tuh ada cenderung negatif ya maknanya itu. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana metode untuk menetapkan manfaat air sungai semaksimal mungkin. Nah itu tadi ya. Manfaat sungai itu dari fungsi sungai ya, manfaat itu. Dan mengurangi aspek negatif yang seminimal mungkin. Nah aspek negatifnya itu banjir ya, aspek negatifnya itu. Yang kedua mendangkal ya, terjadi pendangkalan ya. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga tercemar ya, jangan sampai tercemar. Nah kalau urusan percemaran itu kita agak sedikit bisa menjauh ya dari urusan pencemaran karena nanti berurusan dengan beririsan dengan wilayah kerja orang dunia ya. Karena pencemaran itu kita masih bisa berikut nimbrung itu kalau nanti treatmentnya itu berkaitan dengan apa namanya, dari sisi mekanis ya. Apa itu misalnya masuk sistem saringan ya. Itu kita masih bisa masuk ke sana. Tapi kalau sudah masuk kimia-kimia itu kita kasih ini, kasih itu gitu ya. Itu sudah tidak ke sana lagi kita ya. Nanti mau belajar kimia lagi ya. Udahlah kasihkan oleh kimia. Maka orang di PAM-PAM itu ya, di perusahaan itu ada orang sipil, ada orang kimia. Banyakan mana? Banyak orang kimia. Kalau ditanya lagi banyakan mana? Karena urusannya ini ya. Dan sosial. Jadi ilmu teknologi yang dimaksud dalam kasus ini adalah topografi, meteorologi dan klimatologi, hidrologi, hidrolika, geologi. Ya. Jadi ini perubahan tanah ya, perubahan bentuk tanah itu. Terus ada tanah guna tanah atau tata guna lahan, ekologi dan lingkungan hidup. Ya. Nah ini sekali lagi yang memilah-milah ada jurusan teknik sipil, ada jurusan elektro, ya, dan seterusnya itu siapa itu? Jadi sebenarnya ya, ini sudah pernah saya sampaikan belum ke kalian ini? Halo? Ini cuma 2 nih yang on kamera ini. Lebihnya itu nggak ada. Jadi sebenarnya ya, ini intermezzo aja nih ya. Jadi pekerjaan sipil ini ya, itu sangat luas pekerjaan sipil itu. Makanya kita sebut dengan, orang menyebut itu pegawai negeri sipil. Tahu nggak? Nggak ada pegawai negeri elektro, pegawai negeri mesin, nggak ada itu. Nyebutnya itu pegawai negeri sipil. Berarti sipil itu apa sih sebenarnya? Sipil itu apa artinya? Sipil. Bahasa Inggrisnya apa artinya? Sipil. Masyarakat kan? Jadi sipil itu berarti pekerjaan yang sangat luas itu. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini itu namanya ilmu masyarakat, ilmu sipil. Ya. Nah, lawan sipil apa tuh? Rizal Fikri. Ya, lawan Pak. kata sipil apa? Lawan kata sipil apa? Pakar, Pak, mungkin, Pak. Hah? Pakar.
Pakar. Kok pakar? Individu Pak, semua individu Pak. Oh, ada yang lain nggak? Fitria. Ada yang lain? Sipil itu kan masyarakat, Pak. Nah, Kurang tahu sih, Pak, kalau misalnya mau diantonimkan dengan kata yang bagaimana kalau masyarakat, lawannya kalau secara keseluruhan itu kan banyak orang, Pak. Bisa aja kayak Rizal tadi individu. Tapi kalau dicerminkan dengan kata yang merujuk ke bukan jumlahnya kayak misalnya masyarakat, lawannya pemerintahan gitu. Itu bisa juga, Pak. Karena bingung juga sih, Pak. justru kalau pemerintah itu mengambil apa? Mengklaim dirinya itu PNS, pegawai negeri sipil. Pemerintah ya. Nah, ini pemerintah itu PNS. Nah, sekarang kalau PNS itu lawannya siapa tuh? PNS. Jangan master PNS itu sama itu. Pegawai negeri sipil. Oke, saya ini ya. Jadi lawan dari sipil itu tuh militer. Sipil itu membangun, ya. Militer itu menghancurkan. Itu ya. Jadi pun ini ya mendirikan sesuatu, membuat sesuatu itu disebut dengan sipil. Ya. Nah, kalau militer itu hierarkinya itu menghancurkan. Setelah dibangun oleh sipil itu dihancurkan, diperang ya, diperangi, ya. Hancurkan. Nah, ini makanya sipil itu luas sekali ya. Nah, orang mengkotak-kotakkan ada elektro ya. Nah, jadi sipil itu masuk ke ekonomi ya, masuk ke teknik ya, masuk ke sosial, hukum dan segala macam. Nah, orang membagi-bagi itu akhirnya tertinggallah pekerjaan wilayah sipil itu adalah konstruksi ya. Elektro diambil ini untuk urusan listrik, untuk urusan permesinan, untuk urusan kimia, untuk urusan arsitek gitu ya. Yang tertinggal itu yang kita ini ya. Nah, tapi sebenarnya ya sipil itu luas sekali. Nah, makanya itu hikmahnya adalah orang-orang sipil itu nantinya itu bisa diterima di mana-mana. Mau di bank diterima, mau di militer diterima, mau di departemen keuangan diterima, di PU apalagi, di kontraktor apalagi, di konsultan apalagi gitu ya. Itu wilayah sipil itu luas sekali gitu ya. Nah, topografi, meteorologi, geofisika itu suara ada orang-orang sipil yang bisa masuk ke sana itu. Yang kita sebut ini. Lingkungan hidup bisa masuk. Bukan melulu orang teknik lingkungan. Orang sipil yang benar-benar asli sipil itu bisa masuk ke lingkungan. Jadi wilayah kita itu masih sangat luas. Yang tidak tertulis dari pembagian-pembagian tadi itu masih wilayah kita. Sekarang sumber daya air itu, ya, sumber daya air, ya, itu ternyata tidak hanya wilayah ininya itu ya wilayah mediannya itu tidak hanya soal air, juga kekeringan ya. Saya sudah dalam 3 tahun ini sedang melakukan penelitian tentang kekeringan ya. Yang memicunya itu adalah kebakaran ya. Kenapa menjadi ini? Soal kebakaran hutan, kebakaran lahan ya. Itu yang memicunya adalah kekeringan, ketiadaan air ya, akibat jarangnya hujan jatuh ya. Itu juga jadi wilayah sumber daya air ternyata ya. Bahkan yang teman saya di ITB itu ada yang mengambil S2 di
clean water Inggris ya, dia itu tentang angin ya. Jadi dia sipil, S3-nya itu angin, tentang angin gitu. Nah, angin tadi rupanya cikal bakal untuk kekeringan tadi ya. Jadi dia mungkin karena di sana itu sudah sangat spesifik ya, jadi S3-nya tentang angin gitu. Jadi padahal dia orang sipil ya, orang sipil, orang sumber daya air ya. Tapi ini angin, tentang angin ya. Nah, gitu ya. Jadi kita itu jangan jadi wah ini bukan wilayah bukan job desk kita nih. Bukan, ini semuanya job desk kita nih ya. Job desk Anda sebagai sarjana sipil. Bisa Anda masuk ke sana gitu. Dan itu menguntungkan ya. Menguntungkan karena kita nggak tahu Anda ke depan itu nanti akan berkiprah di mana gitu ya. Nah, Anda saya sarankan jangan membatasi diri dengan sesuatu yang sesuatu yang sudah ya, dengan sesuatu yang ya, ini ya, yang menurut pendapat sendiri gitu. Jadi menurut saya yang perlu kalian sekarang ini lakukan itu adalah mencari passion ya. Passion kalian itu sebenarnya di mana gitu ya. Jadi kita kan sipil itu kan ada struktur air, jalan, transportasi, manajemen ya. Tanah satu lagi. Itu kalau misalnya kita ke bidang struktur ya, bidang struktur tuh banyak kampus yang hebat-hebat di strukturnya. Anda mau posisinya di mana? Anda sanggup nggak bersaing dengan teman-teman di ITB gitu, dengan UGM, dengan yang di Indonesia ya, belum lagi yang di luar gitu. Sanggup nggak bersaing dengan mereka itu? Ya, mudah-mudahan bisa ya dari kerjasama ya. Tapi kan itu tadi ya, Anda harus mengembangkan diri terus-menerus kan, supaya bisa sama dengan mereka gitu. Oke, kita nggak masuk ke sana. Kita masuk ke saat kita menembus itu aja, menembus pekerjaan gitu. Nah, maka yang menjadi yang ini ya sama seperti Anda masuk kampus itu ya, masuk perguruan tinggi itu. Carilah yang saingannya dikit. Kan konsepnya gitu kan, supaya Anda diterima. Gitu. Itu. Nah, maka sebenarnya kalau mau mencari lagi ya, yang saingan dikit adalah bagian-bagian di sipil ini yang orang nggak terlalu tertarik gitu. Yang nggak terlalu tertarik atau sedikit sekali jumlah orang yang masuk ke sana gitu. Nah, sekali lagi harus disesuaikan dengan passion ya. Jangan Anda masuk ke sesuatu yang Anda nanti nggak nyaman. Nah, itu susah itu. Nah, yang enak itu ya, pekerjaan itu sesuai dengan passion dan hobi. Nah, itu enak banget itu ya. Kalau hobinya jalan-jalan, dapat pekerjaan yang mengharuskan Anda jalan-jalan tuh enak banget gitu ya. Kalau hobinya di komputer yang mengharuskan Anda main komputer terus tiap hari, itu enak juga gitu ya. Nah, yang susah itu orang yang nggak hobi jalan-jalan tapi mengharuskan dia harus jalan-jalan terus gitu. Itu susah itu. Itu ada teman saya, ternyata begitu ya. Dia tuh nggak nyaman jalan-jalan, tapi dia tuh mengharuskan dirinya untuk jalan-jalan terus. Sampai telinganya tuh sangat sensitif dengan perubahan ini ya. Perubahan tekanan di pesawat itu ya. Tapi telinga tuh sakit itu. Telinganya tuh sakit ya. Karena hampir melulu jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau ada tugas yang tidak mengharuskan jalan-jalan lewat darat, ya pilih lewat darat akhirnya. Gitu. Lebih parah lagi, lebih lama lagi. Ya. Nah, itu. Ya.
intermezzonya di situ. Oke. Aspek positif dari sungai itu air bersih untuk keperluan air minum sudah tadi, keperluan listrik, untuk pertanian, ya, untuk keperluan industri, navigasi dan lain-lain. Nah, jadi air untuk keperluan navigasi, ya. Navigasi itu untuk transportasi laut, sungai ya. Jadi sungai itu dulu, saya lagi kan dulu jadi alat, jadi sarana transportasi ya. Nggak ada jalan, yang ada tuh sungai. Orang kemana-mana itu lewat sungai ya. Matahari 9 itu ngetop banget di zaman dulu itu. Nah, Sumatera Selatan, Palembang itu terkenal dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim ya. Kerajaan maritim hampir nggak ada itu kerajaannya itu ya. Sampai sekarang itu belum ketemu tuh kerajaan, titik pusat kerajaan Sriwijaya itu di mana tuh nggak ketemu tuh ya. Kalaupun ketemu itu nggak gede-gede banget. Karena apa? Karena diyakini ya. Diyakini kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang berpusat di kapal, di perahu ya. Di kapal layar. Nah, dulu tuh kapal layar ya. Nggak ada kapal mesin, kapal layar. Nah, soal kapal layar ini cirinya itu adalah menggunakan layar ya untuk mendorong supaya bisa jalan gitu. Bukan mesin, pakai layar. Nah, gara-gara layar inilah ya, jembatan Ampera itu di tengahnya tuh harus diangkat ya. Untuk bisa lewat kapal layar. Ya. Nah, kenapa sekarang itu nggak diangkat lagi? Karena orang sudah nggak menggunakan layar lagi untuk menggerakkan kapal, menggunakan mesin. Sehingga tidak signifikan lagi harus mengangkat tengah-tengah itu. Ini jembatan Ampera itu untuk supaya lewat kapal. Cukup kapal biasa gitu, tanpa layar, itu bisa lewat aman gitu. Nah, yang membuat kapal itu enggak ngajar lagi. Ya. Oke. Salah ya nih. Oh. Oke. Oke ya. Nah, yang ini tadi yang apa namanya? Yang mengganggu navigasi itu apa tuh? Pendangkalan ya. Pendangkalan air sungai atau air laut. Air sungai itu akibat sedimentasi. Air laut juga akibat sedimentasi. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu ya, itu nanti ada masalah tuh di soal sedimentasi juga ya. Kenapa bisa terjadi sedimentasi? Karena air itu sempat tenang ya. Kalau airnya masih bergerak, sedimen itu nggak sempat mengendap. Ya. Tapi karena airnya sempat tenang, ya, terutama di daerah-daerah yang apa namanya, yang pojok-pojokan, yang cekung-cekungan itu akan mengendap airnya. Makanya ada sedimen. Di pelabuhan juga ada potensi itu ya. Nah, untuk pencegahan ya, pencegahan terjadi sedimen yang menumpuk, mengurangi atau ininya itulah ada berapa banyak treatment ya, treatment yang dilakukan, sepertinya akal-akalan tapi ya, dan itu selalu berkembang ya. Maksudnya begini, belum ada bangunan yang benar-benar komprehensif ya, sudah selesai, itulah ininya. Pertama, bangunan itu harus disesuaikan dengan topografi. Bangunan ini harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan elevasi, dengan macam-macam gitu ya. Sehingga bangunan ini memerlukan memerlukan analisis dan pemikiran yang apa namanya, yang khusus ya. Maka sarjana sungai dan rawa itu akan selalu dibutuhkan sebenarnya ya. Karena itu jarang tadi. Yang bisa itu jarang gitu. Nah, untuk pertanian ya.
air untuk pertanian. Nah, kita kemarin ada 2021, Anda angkatan 2020 ya? 2021, itu kita kemarin dipercaya oleh oleh Kementerian Pertanian untuk mengoptimalisasikan sawah di lahan rawa ya, 50.000 hektar dalam bentuk desain. Nah, itu tadi yang untuk pertanian ya. Jadi dari irigasi, kalau ada irigasinya kita maksimalkan ini fungsi irigasinya. Nah, yang kedua masalah kalau dia tuh karena ini di rawa, ada pengaruh pasang surut juga kadang-kadang ya. Jadi ada sawah pasang surut. Nah, sawah ini hanya bisa ditanam di musim hujan, di musim kemarau nggak ada air. Nah, itu masalah lagi. Jadi dioptimalisasikan itu maksudnya bisa ditanam sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun itu mau 2 kali panen ya. Biasanya kan 1 kali panen. Jadi 1 masa saja di musim setelah musim hujan gitu ya. Nah, maunya itu sepanjang tahun itu mau musim hujan, mau musim kemarau itu tetap bisa ditanam. Artinya bisa 2 kali atau 3 kali panen. Nah, kalau sudah sampai di situ, berarti itu berhasil ya. Jadi produksi padi yang dihasilkan di kawasan ini meningkat. Itu targetnya ya. Nah, makanya kemarin diterjunkan orang kita ya sebagai leadernya, orang sipil, karena itu terkait dengan infrastruktur yang bisa mengupayakan 3 kali panen tadi. Orang pertanian mestinya leading di situ ya, tapi faktanya tuh mereka nggak bisa itu, bukan ilmu mereka. Ilmu mereka itu adalah menanam, memaksimalkan pada saat menanam. Tapi untuk mengupayakan bagaimana bisa menanam di musim kemarau dan musim hujan, yang airnya banyak atau airnya sedikit, nah itu mereka nyerah gitu ya. Nah, kemarin itu kita itunya di sana ya, leadingnya di sana. Nah, Anda juga bisa ya kemarin banyak dilibatkan ya. Mungkin angkatan Anda nggak ada yang masuk ya, tapi di angkatan sebelum Anda itu ada banyak yang masuk, yang ikut pasti. Oke, aspek negatif dan dari sungai ya. Kelebihan air pada saat musim hujan mengakibatkan banjir dan udara ya. Erosi pada sungai ya. Oke, kita kembali. Kenapa sungai-sungai tadi dari lurus bisa berubah menjadi berkelok-kelok? Akibat erosi pada dinding sungai. Ya, dinding sungai itu begitu ada keruntuhan, ya, keruntuhan di salah satu dinding, ya, sungai itu, maka reruntuhan tadi itu mengakibatkan air itu terhambat untuk melalui daerah tadi. Akibat terhambat, airnya akan membelok, ya. Saat air membelok, ya, dia akan menabrak akibat sentrifugal dan sentripetal, ya, aliran itu, dia akan menabrak dinding di depannya lagi, ya. Nah, dinding depan itu akan terkikis lagi, akan tergerus, ya, tergerus, maka akan membentuk belokan, ya, tikungan di situ, ya. Akibat satu tikungan akan menyebabkan tikungan yang lain, karena air itu tadi cenderung dia maunya tuh lurus. Begitu dia lurus, nabrak lagi ke dinding berikutnya, ya. Nabrak lagi ke dinding berikutnya, itu akan menyebabkan terjadi terjadi tikungan-tikungan baru, ya. Nah, itulah ini dampak negatif dari erosi tadi. Nah, orang untuk mengurangi dampak ini tadi, oke. Maka dinding itu dinding sungai itu di beton. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah kota itu sekarang ya. Di mana-mana sungai itu di beton sekarang. Nah, bukan nggak boleh, bukan ya. Tapi ya karena di beton, sampai lantainya pun di beton, maka air tadi tidak sempat untuk membasahi atau menyerap ke dalam tanah, gitu ya. Itu yang di Jakarta. Ada beberapa
yang memang mungkin harus di beton, ada yang mungkin tidak di beton ya, dinormalisasi saja, apa namanya, dikembalikan fungsinya untuk mengalirkan air gitu. Yang tadi erosi, nah sekarang ini ada tanaman, bukan sekarang ini, sudah dari dulu sebetulnya tanaman ini. Aduh, lupa namanya. Tanaman ini seperti rumput ya. Nah, rumput ini akarnya panjang banget gitu. Bisa sampai 3 meter ke bawah. Nah, rumput ini di atasnya tuh kelihatan rumput aja, tapi bawahnya tuh akar-akarnya tuh menganyam seperti mengikat tanah ya. Jadi ini yang dipakai di ini orang ya untuk apa namanya? Untuk mengatasi soal erosi di dinding sungai ya. Bentar ya, saya cari dulu ada nih. Namanya vetiver ya. Nah, kelas info ya bentar ya. Nah, kalau Anda tahu penyanyi dangdut zaman dulu namanya Vetivera ya. Vetivera itu kakaknya Alam Mbah Dukun itu loh. Pernah tahu nggak lagu Mbah Dukun? Namanya Alam. Nah, Ayunya itu, kakaknya itu cewek itu. Namanya Vetivera. Nah, Vetiver ini Vetivera ini Vetivera aja. Ini kurangi A-nya. Ini Vetiver. Nah, jadi ini rumput ini ya. Rumput ini itu akarnya itu bisa sampai 3 meteran ini, ya. Menganyam di bawah itu. Itu akan menguatkan dinding-dinding sungai sehingga nanti sungai itu tidak mudah untuk tergerus ya atau erosi. Nah, ini kira-kira ininya tuh ya. Di luar negeri. Nah, ini rumput gitu. Ah, ini. Ya. Nah, pengetahuan seperti ini sederhana ya. Ternyata, nah ini ya di bawah itu sederhana, tapi ternyata ini kan tadinya nggak dilirik, baru sekarang itu jadi apa namanya, jadi komoditi kajian ilmuwan ya. Karena memang sangat sangat membantu. Dulu cuma kejadian biasa aja gitu, tapi setelah dipakai dan dibuktikan bahwa ini mengurangi erosi, nah sekarang ini di mana-mana orang di seluruh dunia ya, orang mengembangkan vetiver ini. Ya. Bukan di Indonesia ya, di mana-mana. Di Indonesia baru mau digunakan. Ya. Nah ini. Ah ini bentuk ininya tuh ya. Nanti kita ini kan di yang sungai itu di mana? Sekarang. Oh ya, rumputnya itu bisa dimakan oleh sapi. Nah ini ya. Ini untuk yang di jalan-jalan ya. Nanti kalian kalau misalnya nanti berkecimpung di ini ya bisa menerapkan vetiver ini untuk bukan sungai ya. Di lahan-lahan biasa gitu ya, untuk mencegah ada keruntuhan saja ini kita. Nah ini ya. Nah, ini. Nah ini tepi sungai. Nah ini yang di beton ini tadi ya, di beton, kelihatan ya, di beton. Nah di beton ini itu apa namanya ya gini-gini aja gitu ya. Kalau vetiver tadi dia masih bisa menyerap air gitu. Nah, ini. Oke ya, sekedar tahu saja. Silakan nanti dielaborasi lagi.
transportasi sedimen maupun materi yang mengangkut masih mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ya. Nah, jadi sedimen itu, ya, kalau Anda nanti belajar sedimen, ya, angkutan sedimen atau transportasi sedimen transport gitu ya. Jadi kan sebenarnya sedimen transport itu kan bicara tentang perjalanan partikel, ya, perjalanan partikel di dalam air, partikel berat, partikel ringan, partikel yang terlarut ataupun partikel yang ini ya, yang bersifat koloid ya. Kalau saya bisa bisa menganalogikan seperti ini. Kalau Anda paham soal perbedaan air teh dengan air kopi, Yadianto, coba apa bedanya? Terkait dengan hubungannya dengan pencemaran lingkungan ini. Apa bedanya air teh dengan air kopi? Buka ininya. Mungkin kalau Nah. teh itu lebih herbal, Pak. Mau. Nggak ke situ, ke partikelnya. Apa bedanya air kopi dan air teh? Ke partikelnya, partikel teh, partikel kopi. Oh, gitu. kalau partikel teh itu lebih kecil-kecil, Pak, karena larut sama airnya tuh lebih larut, Pak. Kalau kopi kan ada sisa-sisanya, Pak. Nah, udah agak mirip, udah benar ya. Cuma bukan itu, ini namanya ya. Nah, kalau yang teh tadi namanya koloid. Koloid itu, air itu kalau Anda biarkan begini ya. Anda buat teh 1 cangkir sama kopi 1 cangkir. Kamu biarin aja tuh, jangan diminum ya. Jangan diminum sampai besok pagi baru kamu lihat. Nah, teh itu warnanya tetap coklat dari atas sampai bawah tuh sama, warnanya sama. Padahal dia di dalam gelas yang tenang gitu ya. Artinya nggak ada aliran apapun, nggak ada yang ngaduk-ngaduk di situ. Nah, yang kopi juga begitu ya. Dia kalau kita amati, maka di bagian muka cangkir itu akan ada lapisan putih gitu ya, lapisan bening. Karena kopi ini akan mengendap ya. Pelan-pelan akan mengendap. Karena partikelnya lebih besar tadi ya. Lebih besar lagi. Nah, kalau teh tadi sifatnya koloid ya. Koloid tadi dia ini terlarut sempurna ya. Kalau kopi tadi itu ada partikelnya itu. Nah, inilah sebenarnya fenomena yang ada di lapangan itu. Jadi warna coklatnya sungai itu ada bersifat teh tadi koloid ya. Nggak bisa disaring lagi, itu segitu-gitu aja ya. Ada juga bisa sempat mengendap, itu berupa partikel pasir tadi. Nah, itu. Nah, kalau kita belajar sedimen transport, sekaligus juga kita mempelajari bagaimana kita bisa memodelkan patogen ya, partikel yang bersifat patogen ya. Jadi partikel ini tadi ya, kalau dia berpartikel kita anggap seperti bola. Bola itu kan ada kulit bolanya ya. Nah, kulit bola itu kalau dihinggapi oleh bakteri ya, ada bakteri di situ, maka luasan yang bisa dihinggapi oleh bakteri ini tadi, ya bakteri kan lebih kecil daripada partikel kan. Itu menjadi kajian kita juga itu nanti ya. Bukan kita ya, maksudnya di sumber daya air itu ya, di sipil kajian ya. Jadi kalau pencemaran di lingkungan itu, jadi kita bicara bagaimana kita mempelajari sampai ke bakteri-bakteri yang ada di keliling partikel tadi. Karena partikel yang sangat banyak, ya, biasanya orang mencari antinya, ya, antinya, bukan zat kimia, ya, antinya. Ada bakteri pemakan bakteri, sudah tahu belum itu? Ada itu.
yang itulah yang diterapkan di Jakarta pada saat waktu Asian Games tahun 2018 kemarin, yang ada kali hitam yang sangat bau di dekat Wisma Atlet itu kan awalnya kan ditutup dengan kain hitam tuh, ya. Terus ternyata masih bau kan? Itu ternyata solusinya itu dimasukkanlah bakteri ke dalam ini ya. Bau itu kenapa? Karena ada proses kimia di situ, proses apa namanya? Ada ya, bau itu ada proses yang terjadi di sana itu yang menyebabkan ada keluarlah kandungan amonia ya, itulah makanya jadi bau di saluran apa namanya sungai-sungai itu ya. Nah itu setelah dimasukkan bakteri ini tadi ya, maka bakteri ini akan menggerogoti bakteri yang lain ya, yang berbahaya itu ya, kita nggak tahu efek sampingnya lagi, tapi itu menyebabkan tidak bau lagi ya, artinya bakteri tadi habis. Nah, pengetahuan bagaimana itu ini tadi ya, itu sebenarnya bukan kita ini ya, tapi kita bisa mengetahui atau menyarankan nanti kalau misalnya ada kejadian yang sama, kita bisa tahu treatmentnya itu begini, cari ahlinya itu yang bisa mengatasi soal bau tadi, ahli bakteri, orang-orang biologi kan, bukan dokter, orang-orang biologi, MIPA biologi ya, yang berkecimpung di situ. Oh ya, satu lagi nih. Kalian itu ya sipil ya, tapi saingan Anda itu bukan lagi yang tidak Anda sangka-sangka, itu adalah orang-orang MIPA ya. MIPA itu bisa kemana-mana juga itu ya. Saya terkaget-kaget juga di proyek-proyek itu banyak orang-orang MIPA sekarang ya. Mereka menguasai pengukuran, mereka menguasai yang GIS ya, pengukuran menggunakan alat-alat canggih tadi, termasuk juga soal bakteri, soal tanaman. Jadi wilayah mereka tuh ternyata lebih luas lagi ya, wilayah kerja mereka tuh. Walaupun ini ya, walaupun mereka bukanlah satu orang ya, tapi tim ya. Saya kaget tuh, banyak orang MIPA ternyata sekarang di proyek-proyek. MIPA Unsri ya, hebat MIPA Unsri ini ya. Kekurangan air pada musim kemarau sudah, karena pengaruh pasang surut. Nah ini pengaruh pasang surut udah ya, pendekatan dalam rekayasa sungai. Jadi teknik sungai secara umum adalah general river engineering ya, pengaturan saluran ya, konstruksi pelindung tebing tadi ya, revetment protection ya, konstruksi pelindung dasar sungai. Betul. Nah, konstruksi pelindung dasar sungai yang terbayang di Anda tuh apa sih? Ya Dianto sudah, ini sudah, Alis dan sudah. Siapa belum nih? Oh Rizky Oktariansa. Yang lain nggak tahu nih on kamera, nggak on kamera ini orangnya ada nggak nih? Rizky Oktariansa. Iya, Pak. Yang terbayang untuk perlindungan dasar sungai itu apa sih? Gunanya apa, gitunya, bentuknya apa? Apa perlindungan dasar sungai, Pak? Iya. Nggak terbayang ya? Belum, Pak. Ada yang pernah tahu nggak? Nih. Jadi gini ya. Jadi sungai ini gini. Jadi kita anggap saja kanal ya, salurannya. Kanal itu kanal seperti yang digambarkan di ini tadi ya. Mana sih? Mana tadi kanal? Aduh, hilang.
nggak ketemu lagi. Bentar ya. Ini, oh. Hmm. Oke. Jadi gini ya, jadi sungai itu ya, kalau kita anggap itu semuanya sudah di apa namanya, di beton. Ya. Kalau di beton, dipasangi apa namanya, seperti saluran got itu ya, di beton. Maka yang paling cepat rusak duluan itu mana? Yang paling cepat rusak duluan. Yang paling cepat justru dasarnya ya, lantainya. Kenapa? Jadi lantai beton ini dia akan tergerus ya. Kenapa? Karena aliran air tadi itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, selalu ada partikel pasir yang ini, yang melewat itu. Jadi pasir yang lewat ini namanya angkutan sedimen tadi. Angkutan sedimen transport tadi kan. Nah, itu dia akan lewat bersama pasir yang masuk. Jadi kalau Anda pernah melihat orang mengupas kulit cat itu ya, misalnya kulit apa namanya, lapisan di mobil itu dengan cara disemprot menggunakan pasir. Pernah tahu nggak? Disemprot dengan pasir, semprotan air dengan ada pasirnya, ya. Itu bisa mengupas kulit cat di dalam di kapal ya. Orang menggunakan itu, mengupas kulit kapal mau dicat ulang, itu cat yang lama itu disemprot menggunakan di dalam, lupa saya namanya ya. Sand gun kalau nggak salah ya. Jadi kayak disemprot gitu, pakai ini, itu akan terkelupas ya. Nah, pasir ini ya di dasar itu akan menggerus dasar sungai, dasar ini juga ya, dasar kanal tadi juga tergerus dia. Sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan mengupas semua lapisan beton di bawahnya itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beton ini di bawahnya itu ada daya angkat ya, daya angkat dari bawah ke atas ya, menyebabkan dasar sungai ini, dasar kanal ini akan pecah gitu, akan pecah sehingga beton tadi akan porak-poranda gitu ya, akan lepas ini ikatan-ikatannya. Nah, untuk itu orang mengakalinya itu menggunakan serat ya, ditambahkan serat apa ya, apa namanya itu, kalau orang membuat fiberglass ya, serat fiberglass dalam bentuk potongan-potongan fiberglass kecil-kecil itu dimasukkan ke dalam adukan. Nah, ternyata ini cukup ampuh untuk mengurangi gerusan ya, dan menambah kekuatan. Termasuk kalau Anda ini ya, Anda ke lab Unsri itu. Lab Unsri itu kan sebelum sekarang dilantai menjadi keramik oleh dekan tempo hari, periode yang lalu ya. Dulu ya itu kan cuma lantai beton yang di plester ya, lantai beton. Nah, orang nggak mengira bahwa sebenarnya lantai beton itu adalah lantai beton mutu tinggi ya, karena dilapisi dengan serat juga ya di lab itu. Karena kita dulu kontraktor yang mengerjakan Unsri itu
itu kontraktor yang cukup besar, sehingga standarnya juga standar internasional. Ya. Jadi lantai itu selain mempunyai kekuatan karena mampu untuk mendapatkan beban yang apapun di atasnya, itu ternyata juga konsepnya itu anti gerusan. Ya. Jadi beton ini selain kuat, dia anti gerusan. Nah, jadi serat ini tadi selain menambah kekuatan, mengurangi gerusan juga menambah kekuatan. Jadi kekuatan apa? Kekuatan terhadap daya tekan dan gaya geser. Ya. Nah, dulu karena mungkin jarang dibersihkan, jadi dia akan melihatnya itu sebagai sesuatu yang zaman sekarang itu harus di keramik. Ya, di keramik lah itu seluruh lantai itu sekarang. Nah, justru di keramik itu nggak boleh dalam di lab itu ya, nggak boleh karena bidang menjadi yang lantai yang licin di dalam lab itu nggak boleh, bahaya malah. Nah, itu ya. Jadi ada nah itu sesederhana itu sebenarnya ya untuk perlindungan dasar sungai. Anda cukup mencari referensi di pasaran, orang-orang banyak sekali produk-produk dijual itu untuk perlindungan dinding dan dasar sungai. Yang kita lakukan adalah menerapkannya di konstruksi yang kita inginkan, perlindungan ya. Itu saja. Ya. Konstruksi tanggul ya, tanggul. Nah, tanggul ini yang disebut tanggul itu apa sih? Ya, Dianto. Nah, Hilman nih, belum baru muncul nih. Hilman. Ya, Pak. Yang disebut tanggul itu apa sih? Anda pernah tahu pematang nggak? Pematang sawah? Nggak pernah sih, Pak. Nah, itulah pematang sawah itu tanggul salah satunya. Ya. Kita sebut tanggul. Ya. Itu skala kecilnya pematang sawah itu tanggul namanya. Ya. Nah, Oke. yang lebih besar, ya, orang buat jalan itu pasti membentuk tanggul dulu. Jadi dia semacam elevasinya harus ditinggikan. Minimal dia lebih tinggi dari elevasi muka air banjir. Ya. Ditinggikan. Lalu ditinggikan cara ditimbun kan, ditimbun. Membentuk suatu garis, ya, membentuk satu garis. Nah, gunanya tanggul ini adalah membatasi aliran air mengalir melintasi wilayah itu, ya. Jadi kalau orang jalan tol ke Palembang Indralaya itu kan sekarang ini kan dibuat timbunan pasir, lalu di atasnya buat jalan tol, gitu ya. Itu tanggul juga, tapi di atasnya ada jalan. Nah, kami kemarin di optimasi lahan rawa itu membuat tanggul itu bukan untuk dilewati oleh kendaraan, tapi minimal oleh motor atau oleh angkutan sapi, ya, gerobak sapi, ya. Bisa dilewati itu. Ya. Itu tanggul, gunanya apa? Kayak kita membuat kolam, ya, kita membuat kolam, jadi dibatasi. Nah, istilahnya sekarang namanya di folder, ya, di blok, ya. Jadi di dalam folder tadi orang bisa mengeringkan airnya, ya, dikeringkan atau diisi air untuk jadi kolam. Di luarnya lebih rendah airnya, ya. Itu tanggul, ya. Nah, Jakarta itu ada untuk mencegah banjir itu adalah sistem folder, ya, sistem tanggul juga. Jadi dibuat klaster-klaster, ya. Jadi kalau misalnya di sini banjir, di hilirnya itu nggak banjir karena dibatasi oleh tanggul-tanggul. Nah, itu salah satu solusi untuk mencegah penyebaran banjir. Ya. Jadi cukup dirasakan oleh orang yang di hulu, yang di hilirnya nggak dapat gitu, karena tidak ada tanggul yang membatasinya. Ya. Pengurukan dasar sungai, nah dredging, ya. Dredging ini teknik mengeruk sungai ini banyak sekali ya. Saya punya banyak bahan di situ. Nanti kita
Kita lihatlah beberapa kayak di Petiver tadi ya, ininya. Nah, kita kemarin sudah saya ceritakan bahwa Jakabaring itu asalnya itu rawa, ya, yang sangat luas. Lalu ada Sungai Musi yang sudah dangkal. Lalu Sungai Musi itu pasirnya itu disedot oleh kapal tongkang, ditampung di tongkang, lalu tongkang ini akan berjalan ini di sepanjang Sungai Musi. Nanti kalau sudah penuh dia merapat lagi ke pinggir sungai yang sudah ada pipa ya. Pipa ini diameternya itu sekitar 1 meteran ya. Pipa baja, pipa besi yang dipasang sepanjang dari Sungai Musi sampai ke daerah Jakabaring tadi. Ya. Berapa kilo itu? Ya. Lalu pasir yang dari tongkang ini tadi, ya, itu bersama air sungai itu menyedot ini ya, menyedot pasir yang ada sudah di tongkang ini masuk ke dalam ini, dialirkan ke ini, ke apa namanya, ke rawa-rawa tadi ya. Nah, nanti diratakan oleh eskavator dan bulldozer ya. Tapi itu prosesnya 1 tahunan atau 2 tahunan ya. Saya itu kemarin kebetulan simponya itu Pak Edi Santana sebelum jadi wali kota ya. Nah itu saya sempat juga waktu itu menjadikan itu studi untuk S2 waktu itu ya. Salah satu paper ya, itu untuk ini. Nah sekarang dredgingnya itu di mana? Dredgingnya itu bukan di soal dia mengalirkan pipa mengalirkan pasir dari tepi sungai ke ini, bukan. Itu cuma apa namanya? Cuma teknik membawa air selain menggunakan angkutan mobil ya, truk. Tapi dredgingnya itu adalah perjalanan teknik bagaimana pasir itu disedot ya, disedot dari bawah sungai masuk ke tongkang gitu. Itu dredgingnya. Nah, inilah yang dipakai juga oleh orang-orang di Jakarta ya untuk apa namanya, reklamasi pantai utara itu ya, menjadi pulau-pulau reklamasi itu kan pasirnya itu kan diambil dari mana-mana itu ya, pasirnya itu. Nah, pengambilan pasir di laut itu ya menggunakan kapal, terus masuk ke dalam kapal, lalu dibawalah ke pulau-pulau reklamasi tadi, disemburkanlah di situ ya. Nah, itu juga orang mereklamasi apa namanya, di Dubai itu ya, ada pulau reklamasi seperti apa itu yang sangat luas sekali ya. Itu tekniknya sama juga tentang dredging itu. Ya. Nah, jadi teknik dredging ini ternyata banyak sekali ya, sangat luas sekali dan selalu berkembang karena teknologi sekarang ini semakin berkembang. Bisa jadi Anda kalau misalnya ada pekerjaan yang terkait dengan itu akan menggunakan teknis yang tidak sama dengan yang selama ini orang pakai. Ada kembangan, bisa jadi ada mengembangkan sendiri ya, setelah banyak pengalaman. Nah, itulah sebenarnya apa namanya, inovasi-inovasi yang dilakukan orang ya, untuk buat wilayah pekerjaannya sekarang ini masih baru gitu ya. Bukan masih baru ya, masih berkembang, masih bisa banyak alternatif gitu. Nggak harus sama seperti orang-orang lain gitu. Ya. Mana mudahnya gitu. Dan tidak ada yang salah sama sekali. Salah itu kalau sudah menyangkut korban jiwa. Jadi gara-gara Anda salah hitung, salah ini, terus ada orang korban jiwa, nah itu baru disebut salah. Selagi masih efektif, ya, itu cara yang baru itu dianggap bagus, lebih bagus. Ya. Yang kedua, masalah biaya investasi. Kalau ternyata cara Anda itu lebih murah, kenapa enggak ya, dipakai?
bisa dipakai terus. Tapi kalau itu ternyata jauh lebih mahal, nah itu Anda akan jadi masalah juga. Walaupun tidak sebesar kalau masalah itu ada korban jiwa gitu ya. Jadi itu konsepnya itu ya. Konsep dari menyebutkan bahwa teknik yang baru itu seberapa efektif apa seberapa akurat itu ya tergantung dari korban jiwa sama korban harta tadi, korban biaya. Ya. Konstruksi pengalihan aliran sungai. Ya. Nah ya, sungai ini kalau kita mau membangun sesuatu, maka sungai itu harus di folder ya. Orang buat jembatan itu ya, untuk buat kaki jembatan itu dibendung dulu bukan dibendung, di folder dulu tuh bagian yang akan dibuat fondasinya itu. Akhirnya digalirkan di tempat lain ya. Tapi orang kalau dipasang ya, setelah fondasi dipasang baru nanti dibongkar lagi. Ini tadi. Nah, hati-hati nih ya, nanti kalau misalnya kalian bekerja di proyek pemerintah, ada jembatan, Anda pasang itu tadi bangunan sementara untuk menghindari air ya. Itu Anda harus foto, Anda harus pakai berita acara dan disaksikan oleh orang-orang tertentu ya, termasuk pengawas. Sebab barang ini akan dibongkar ya, dibongkar dan nggak ada lagi. Jadi kalau nggak ada foto, nggak ada saksi, bahwa Anda bisa bisa dianggap melakukan pekerjaan fiktif. Karena barang yang dipasang lalu dibongkar karena itu memang itu ininya, fungsinya. Terus akan diaudit orang. Pada saat orang kadang-kadang yang nanya itu kadang-kadang pura-pura bodoh gitu ya. Ini ada bangunan sementara untuk ini, mana barangnya? Oh nggak ada, sudah dibongkar. Wah nggak bisa, ini harus ada ininya. Karena itu ada duitnya di situ dan sangat banyak duitnya. Itu pernah kejadian tuh ya. Orang lalai melakukan itu dokumentasi, akhirnya dia harus berhadapan dengan pemeriksa gitu. Karena itu sifatnya bangunan sementara ya, yang akan dibongkar. Paham nggak maksud saya itu? Jadian toh. Ya, itu pekerjaan yang berurusan dengan pemerintah ini harus hati-hati ya, karena Anda kalau mendengar banyak orang yang dianggap korupsi ya, dianggap ini masuk penjara segala macam itu, kadang-kadang sebenarnya bukan korupsi ya, tapi kelalaian bekerja ya, kelalaian bekerja. Karena yang bersangkutan ini kadang-kadang nggak tahu administrasi, nggak tahu cara dokumentasi dan segala macam, sehingga nanti pada saat diperiksa dia tidak bisa membuktikan. Nah itu dianggap korupsi, tetap dianggap korupsi. Atau tidak menyelesaikan pekerjaan, tetap dianggap korupsi. Itu saya sudah banyak laporan-laporan seperti itu ya. Dan saya tahu persis itu memang kadang-kadang seperti itu kejadiannya. Ya. Ada juga yang benar-benar korupsi, tapi di itu ya itu campuran-campuran seperti itu ya. Pengaturan muka air sungai. Nah, ini tadi yang untuk irigasi, untuk apa segala macam. Pengendalian aliran sedimentasi. Nah, mengendalikan aliran sedimentasi ini ada bangunan namanya bangunan sediment trap ya. Jadi memang dibuat untuk menjebak sedimen sehingga mengendap dulu di bagian tempat yang kita rencanakan. Kenapa? Karena di situ sudah disiapkan alat eskavator untuk mengambil atau mengeruk ini tadi ya. Coba kalau dia itu ada di mana-mana sedimen tadi, tidak kita lokalisir, maka akan mahal sekali biaya untuk mengeruknya itu tadi. Ya. Jadi teknik sungai secara spesifik ya. Teknik sungai secara spesifik adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan air sungai untuk berbagai macam tujuan, antara lain tujuan pengendalian banjir, irigasi, tenaga air, drainase, water supply, air baku tadi ya, navigasi dan sebagainya macam. Nah ini di sinilah kita ya, kita di sini sebenarnya ya, karena di sini nanti ada hitung-hitungan di situ, hitungan konstruksi. Nah saya mau tanya nih, standarnya itu bangunan ini apa sih yang mau kita hitung? Saya mau tanya nih.
Rizky Oktariansyah. Secara konsep, prinsip, bangunan sungai, ya, bangunan berdasarkan teknik sungai, itu secara prinsip yang perlu kita hitung hati-hati itu apa, Rizky? Kalau pintu airnya, Pak, Nah, itu kan bagian dari ini, ya, bagian dari bangunan. Secara umum aja dulu. tinggiannya, Pak. Nah, itu terlalu detail. Jadi gini ya, saya langsung ini ya. Nah, ini itu baik-baik. Teman-teman yang belum on ini susah juga nih. Saya nggak tahu nih mau menyimak atau enggak. Jadi gini ya. Jadi bangunan ini yang pertama kali harus kita harus pikirkan itu adalah fungsinya. Ini dipasang fungsinya tuh untuk apa gitu? Apakah fungsinya untuk menjebak sedimen? Ya? Apakah fungsinya untuk mengamankan dinding tebing sungai? Apakah fungsinya untuk melindungi dinding sungai gitu ya, melindungi yang lain dengan ini ya, lain dengan dinding penahan sungai ya, dinding penahan tanah sama untuk melindungi dinding penahan tanah beda lagi itu. Ada namanya apa namanya? Nah, itu yang menjadi konsep pertama kali ya, itu tadi fungsinya dulu. Kalau fungsinya secara konsep itu sudah benar, maka yang berikutnya adalah bangunan ini kalau ditanam, kalau dipasang, dia harus aman. Aman terhadap bahaya geser, aman terhadap bahaya amblas, aman terhadap bahaya guling. Itu semua bangunan tuh, ya. Semua bangunan sebenarnya prinsipnya itu, semua bangunan sipil itu walaupun di darat ya, itu juga harus aman terhadap bahaya angin, ada bahaya geser. Nah, ini kita juga gitu. Anda kalau belajar fondasi ya, itulah ininya dia, hitungan-hitungannya tuh. Aman terhadap bahaya geser, aman terhadap bahaya amblas berat sendiri, aman terhadap bahaya geser akibat ada dorongan air, ada tekanan tanah aktif, tekanan ini tanah pasir, tekanan air dan segala macam, dan bahaya terhadap bahaya guling. Bahaya guling, makanya ada kaki-kakinya itu, ada sepatunya supaya dia tidak terguling. Pernah nggak lihat ada bangunan yang seperti itu? Nah, gitu ya. Nah, itulah kunci kita menghitung itu aja gitu. Jangan sampai begitu dipasang, nggak kuat dia terguling. Udah, itu Anda akan masuk pemeriksaan itu, ya. Akan kalau ada sebagai kontraktor atau sebagai pemerintah akan diperiksa banyak itu, panjang. Saya pernah ngalami itu, ya. Jadi saksi berapa kali, ya. Lalu bahaya apalagi itu. Nah, kita itu kan sama dengan bangunan lain umumnya. Kita bisa buat sesuatu yang sangat besar, sangat aman, tapi duitnya juga ternyata terlalu berlebihan. Jadi kita tidak boleh melakukan atau mendesain sesuatu yang berlebihan. Itu nanti akan dianggap pemborosan, ya. Makanya itu bangunan ini harus efektif, harus ekonomis. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, sehingga nanti dia ini tidak ekonomis. Itu aja konsepnya itu. Ya, itu aja konsepnya itu. Jadi bangunan ini selagi masih berjalan, berfungsi sesuai dengan harapan, dan tidak ada di masa pemeliharaan tidak terjadi roboh, tidak terjadi amblas, tidak terjadi tergeser-geser gitu, dan dinilai ekonomis, artinya tidak terlalu berlebihan, ya udah aman gitu. Ya. Soal fungsi itu bisa didebat, karena fungsi itu tidak serta-merta langsung ini nggak berfungsi nih, nggak bisa, itu harus ada kajian lagi.
soal fungsi ya. Jadi ilmu ini masih bisa didebat sebenarnya. Orang menyatakan kita salah, ya, itu masih kita debat, masih bisa kita debat. Kita masih bisa berkilah gitu ya. Selagi, nah itu kalian punya ilmunya. Itulah tujuan Anda kuliah ini adalah menguasai ilmu itu dan sekaligus menjadikan justifikasi kalau ada masalah, membuat justifikasi ya, mempunyai pengalaman, mempunyai dasar untuk buat justifikasi. Itu pentingnya itu ya. Secara umum dapat dikatakan bahwa teknik sungai itu mencakup pemanfaatan air di sungai seoptimal mungkin bagi aspek kehidupan masyarakat. Nah, itulah konsep dari kita belajar ini ya. Setelah kita manfaatkan sungai itu bersesuai dengan fungsinya untuk mengembalikan namanya restorasi, mengembalikan fungsi sungai, mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan ini, itu restorasi. Jadi ada istilah normalisasi ya, yang ada istilah naturalisasi kemarin ya. Ada istilah lagi restorasi. Nah, Anda di ujian harus bisa itu menjabarkan itu. Apa yang dimaksud dengan, karena sudah saya sampaikan ya. Apa bedanya antara restorasi, antara normalisasi, naturalisasi, dan restorasi. Nanti minggu depan kalau saya tanyakan lagi harus bisa menjawab ya. Saya kasih bonus tuh kalau sudah bisa menjawab itu. Oke. Pemanfaatan sungai sebagai konservasi dan pengelolaan sumber daya air. Nah, restorasi itu adalah bentuk dari konservasi sebenarnya. Jadi konservasi ini ada dua ya. Yang disebut konservasi ini ada sungai itu nggak boleh sama sekali disentuh oleh manusia gitu ya. Artinya jangankan itu di ini ya, kita bangun ya, mengubah sesuatu di kawasan sungai itu aja nggak boleh gitu ya. Membuat sodetan itu nggak boleh ya, karena itu ada kawasan yang benar-benar dikonservasi. Dikonservasi itu artinya benar-benar tidak boleh melakukan apapun di situ ya. Atau juga konservasi dalam arti kita kembalikan fungsinya sebagai itu sungai ya, fungsi sungai ya, itu namanya restorasi ya. Restorasi ya. Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi dari sumber daya air, itu konservasi itu. Agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Jadi konsep dari konservasi adalah keberlanjutan ya. Jadi harus tetap memelihara. Jadi kita anggap bahwa ini sungai ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi nanti untuk generasi yang akan datang. Ya. Jadi tidak hanya berpikir untuk sekarang saja, tapi juga akan datang. Konservasi air itu pada prinsipnya adalah menggunakan air hujan yang jatuh ke atas permukaan tanah seefisien mungkin, dengan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan tersedia cukup air pada musim kemarau. Ini Arsyad tahun 2000 ya menyampaikan ini. Konservasi air juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan komponen hidrologi berupa air permukaan dan air tanah, serta meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Ini sebenarnya ini definisi sesuai konteks ya. Ini dicatut saja, cuma bahwa konservasi itu bisa macam-macam sesuai dengan konteks kita mau ngapain itu, mengkonservasi itu. Konservasi sungai dalam kaitan dengan apa namanya? Dalam kaitan dengan pencegahan kebakaran itu beda lagi, ya. Beda lagi itunya, ya. Konsepnya itu. Yang intinya itu adalah konservasi itu adalah mengembalikan fungsi, ya.
fungsi dari sungai itu seperti aslinya tuh apa fungsinya itu. Jangan ada rekayasa di situ. Nggak boleh ada treatment rekayasa di situ. Nah, itu disebut konservasi gitu. Saya rekayasa tadi kita tambahin ini bangunan itu gitu. Tapi itu akan bermasalah lagi dengan ini. Karena gini, air ini ya sudah saya sampaikan ya, bahwa air ini tidak mengenal batas administrasi atau wilayah administrasi. Air ini milik dunia. Ya. Air ini milik dunia. Jadi kalau misalnya gini ya, dulu kan air ini kan tidak ada, cuma ada sungai ya, tidak ada administrasi, tidak ada pemerintahan. Jadi orang itu pakai air itu ya secara ini menggunakan sungai itu sebagai alat transportasi, udah gitu aja gitu. Tapi ya sekarang ini karena sudah ada pemerintahan, maka kadang-kadang sungai itu menjadi batas wilayah. Wilayah A, wilayah B. Di sebelah sananya disebut seberang Ulu, di sebelah sini seberang Ilir. Dipisahkan oleh Sungai Musi. Itu ya. Kalau misalnya das itu masih penting lah. Das itu adalah batas-batas bukan administrasi, batas-batas punggung cekungan tangkapan air ya. Tapi kalau misalnya administrasi, kadang-kadang batas antara Ogan Ilir dengan Oki itu batasnya di mana? Cuma itu garis administrasi, garis maya ya. Ke sebelah situ itu Oki, sebelah sini Ogan Ilir ya, sama-sama Ogan ya. Nah, itu ya kadang-kadang karena di batas administrasi itu, maka pemerintah tempat mempunyai hak untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, sekali dia mengapa-ngapain sungai, ya, misalnya merugikan sungai secara institusi, secara fungsinya itu, merubah fungsinya, itu yang marah itu bukannya pemerintah pusat, bukan, atau pemerintah Ogan Komering Ilir, bukan Oki. Yang marah itu adalah lembaga dunia, ya, yang PBB itu, ya, bisa jadi juga yang model Greenpeace atau segala macam itu yang marah. Begini misalnya, orang menimbun sungai misalnya, sungai ditimbun karena dianggap mengganggu, maka yang marah itu masyarakat dunia. Nah begitu juga ya, pada saat kita kemarin itu kebakaran, ya, akibat kebakaran itu maka yang rugi itu adalah masyarakat di negara-negara lain, dari Singapura, ya, Cina, Jepang, sampai ke daerah-daerah yang terpengaruh itu akan merasakan kerugian. Maka Jepang, ya, dengan kelembagaan dunia itu mendesak pemerintah Indonesia agar bisa mengatasi kebakaran di Indonesia. Spesifiknya di mana itu? Di Oki. Di mana spesifik lagi? Di Banyu Asin atau di Musi Banyu Asin. Itulah kemarin itu banyak proyek-proyek ya, yang dibiayai oleh lembaga dunia. Ya. Dibiayai oleh lembaga dunia karena memang dampaknya itu menasional gitu ya. Begitu juga gitu ya. Jadi ada Forum Das Musi namanya. Forum Das Musi. Forum Das Musi ini dibentuk sebenarnya untuk menangkap dana yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional untuk ini tadi ya, untuk ini. Tapi ternyata ada kesalahan penamaan, ya. Jadi mestinya namanya itu Forum Das Musi saja, tapi karena ini ada campur tangan pemerintah, oleh pemerintah ditambahin Forum Das Musi Sumsel. Gara-gara tambahan Sumsel, karena itu masuk ke dalam wilayah administratif, maka dana-dana luar negeri yang dari lembaga-lembaga internasional tadi tidak bisa masuk ke forum ini tadi. Jadi forum ini tadi akhirnya dibiayai oleh pemerintah. Karena dibiayai pemerintah harus menurut pemerintah. Gitu loh ya. Jadi itu nanti kapan-kapan kita obrolkan lagi itu ya. Itu ada sesuatu yang kalau paham ini, maka kita akan paham bahwa
ya, sebenarnya peluang-peluang bisnis, peluang-peluang pekerjaan yang ada di sekitar Sumatera Selatan ini masih sangat luas, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan yang bisa menggait dana-dana luar negeri itu tadi. Ya. Tahu nggak kalau di Sumatera Selatan ini orang itu jualan karbon. Muhammad Ilman. Tahu nggak jualan karbon itu maksudnya apa? Karbonnya itu Pak, yang apa, untuk komposit itu ya Pak? Bukan, namanya jualan karbon. Ya. Oh, Jadi ada lembaga, ini saya kasih tahu ya. Ada lembaga di Banyuasin, Musi Banyuasin itu. Dia itu didanai oleh lembaga internasional sangat besar, ya. Cuma untuk mencegah kebakaran. Upayanya untuk mencegah kebakaran. Tapi komitmen beneran ini. Orang ini seperti kalau kita lihat di ini ya, itu mereka benar-benar punya fasilitas untuk mencegah kebakaran. Ya. Termasuk juga ada hewan-hewan yang tinggal di situ. Jadi dia menjaga hutan, menjaga ragaman hutan, termasuk hewan-hewannya. Seperti yang suka di TV-TV itu loh, yang channel-channel flora dan fauna itu ya. Dengan style yang yang seperti penjaga benar-benar peneliti hutan itu, ya. Itu didanai ini. Dan dia menjadi mata dan telinga orang-orang yang membayar itu supaya nanti kalau ada kebakaran penyebabnya apa, cara mencegahnya apa, dan siapa membakarnya. Kalau misalnya terjadi kebakaran. Itu dananya luar biasa banyaknya ya. Dan orang-orang ini yang bekerja ini itu orang-orang Kalimantan, orang yang tahu belum mendapatkan dana dari luar negeri, yang di Kalimantan udah penuh tuh, sudah ada kapling-kaplingnya seperti seperti tukang parkir gitu loh ya. Udah banyak tuh di Kalimantan tuh. Di Sumatera Selatan itu kosong, nggak ada yang menjamah. Mereka masuk ke Sumatera Selatan, mengklaim bahwa itu wilayah ini mereka, ya tentu dengan cara masing-masing ya. Dan itu dibayar oleh orang negeri, tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Itu jualan karbon namanya. Jadi karbon yang masuk di sini adalah karbon dioksida ini ya, karbon oksigen ya. Jadi oksigen yang kita yang dari hutan yang lestari ya, itu tidak ada kebakaran, itu maka orang-orang yang di Jepang, yang di Asia, yang di Singapura itu tidak artinya nyaman gitu ya. Akhirnya nyaman. Itu saya baru tahu itu di tahun 2017 ada begitu ya. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang ini mungkinlah sudah lebih ini lagi ya, lebih banyak lagi itu. Jadi kayak kapling-kapling itu aja tuh. Ini misalnya Banyuasin nih, Banyuasin juga dibagi 3 atau 4 lokasi ya. Itu masing-masing itu ada kayak wilayah, bukan wilayah yang bisa ditanami, dibiarkan jadi hutan. Dibiarkan jadi kebun. Pokoknya itu wilayah ininya saja itu. Ya, wilayah yang harus diamankan. Sekali ada kebakaran, ada apa itu, maka itu akan ada punishment ya, ada hukuman. Hukumannya itu bukan penjara, bukan. Dikurangi dananya atau dibatalkan pendanaannya. Gitu. Saking orang itu ini ya. Dan kita di Sumatera Selatan di Unsri ini nggak tahu apa-apa. Banyak orang dapat rezeki dari kebakaran ya. Tuh. Nah, konservasi itu tujuannya itu adalah untuk ya itu tadi ya, untuk kemaslahatan umat ya. Untuk untuk manusia juga ujung-ujungnya. Saya kira sudah 10.30 ya. Nanti tugas saya berikan terkait dengan ini karakteristik sungai ya. Tentang karakteristik sungai. Oh bukan ini. Di ini ya, di
Nah, nah. Udah absen belum? Jangan lupa absen ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Nih ya. Jadi karakteristik sungai dan ada tentang hidrologi sungai dan das ya. Dan referensi dari ini ya. Dari PU nih ya. Dari PU. Nanti tugasnya akan spesifik ya. Ada saya mengambil nama di dalam absen ya, di absen untuk dibagikan tugasnya gitu ya. Jadi orang mengerjakan apa gitu. Jadi tidak ada yang sama ya. Saya kira nanti kalau ada yang pertanyaan yang terkait dengan ini nanti saya akan umumkan di WA group ya, di WA group. Nah, gara-gara Anda kemarin tidak kuliah ya, hari Senin yang lalu, maka mahasiswa yang Palembang Indralaya juga nggak kuliah supaya Anda tetap serentak gitu ya. Jadi ini sama terus gitu ya. Oke, demikian ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya, waktunya habis. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Ada ya. Saya Pak, tutup maaf, ya. Pak. Ini absennya belum bisa, Pak. Karena ini bisa nih. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ini. Ini bisa, saya bisa akses nih. Ya, ini belum di absen nih. Ini kelas ada yang belum ada nih absennya nih. Jam 10.30 Coba aja. baru bisa. 10.30, Pak, baru dibukanya, Pak. Hah? Jam 10.30 baru buka, Pak. Baru Oh, bisa absen. Bentar lagi. jadi mau dibuka lagi tuh sampai ini. Enggak, Pak, biarin nunggu aja, Pak. Sampai pukul 13 ya. Iya, Pak. Udah nih. Palembang ini. Iya, 10.30 sampai 13 Baru ya. sudah bisa, Pak. Ya, barusan sudah baru ya? bisa, Pak. Ya. Oke. Iya ya. Kita buka dari jam 8 aja ya. Ya, mau dirubah semua tuh berarti. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, demikian ya. Saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.